Oke guys, malam ini kita lagi ada di mana Pak? Farmnya? Di farmnya One Flower Horn. Oh ini dia, Oh, One teman-teman, Flower Horn Crossbed. Yoi, jadi Ya, tempatnya ini ngekos kita udah jam berapa nih? jam 12, Boy. Jam 12:05 guys. Iya. Tuh, Parah teman-teman ya. tuh. Tapi Kalau orangnya nggak mana percaya ya jam si 12 Omnya lewat ya? 6. Si Omnya mana? Si Omnya lagi bikin kopi buat Om Anjay tadi. Oh gitu. Kita udah janjian sih ya. Udah janjian Udah soalnya tadi ditelepon. Soalnya sibuk banget orangnya katanya Bayu kan dia juri di Aquascape juga. Oh gitu. Ya udah kita lihat-lihat dulu ininya di dalam farmnya. Kita ngobrol-ngobrol, nanti ngobrol-ngobrol ya. Nanti kita ngobrol panjang lebar. Ntar kita kenalan langsung deh Ya, di langsung dalam guys. Nanya sama owner Oke. One Flower Horn. Oke, tetap di channel Ayo Loh. Oke. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Enjoy! Kita masuk. Assalamualaikum. Wow. Ini gebe. Berarti ini tempat ngekos semua, Bayu. Gede banget guys. Wow. Ini yang diceritain ini nih. Ini orang, siapa namanya? Orang mana nih? Hah? Puerto Rico ya? Puerto Rico. Puerto Rico. Tanya Sama namanya. Denmark. Hah? Namanya siapa? Namanya lu siapa? John Lex. Don't like. Iya. Udah lama kerja di sini. Udah. Udah. jabatannya apa? Di sini bagian apa? Bagian apa ya? Ayo bagian apa yo? Yang bener-benerin dulu. Ngomongnya biar enak. Bagian apa? Don't like. Ya anjay. Bagian ngurus ini kan. Seriously, what the fuck are you doing? Oh ngurusin. Ada yang berapa orang di sini? 3. Dua. Tiga. Tiga. Oh. Yang lain kemana yang lain? Si Omnya kemana sih Om? Oh itu tuh di dalam. Oh di dalam, oke. Tolong panggilin dong. Guys, Om. Halo. Sehat Om? Ayo sehat. Aduh, megang aja Iya. tangan. Gak apa-apa Om. Nah, tuh. Ini yang punya farm One Flower Horn. Om, nih, gue di sini lihat nih. Buset. Ya. Ini kayak ada yang aneh dah dalam settingan akuarium nih. Ya. Ini Apa tuh yang konsepnya apa nih? Konsepnya nih, kok ada tanaman kayak gini nih? Set. Oh, jadi Konsepnya gimana? nah kebetulan Oh. kan karena gua kan orang aquascape ya. Oh. Jadi gua tahu bahwa tanaman itu salah satunya adalah dia tuh filter alami biologis. Oh. Karena tanaman akan mengambil amonia. Nah, jadi gue ditaruh di sini itu semua filter yang ada itu di atas itu filter biologis semua. Nah, jadi ini mekanismenya jadinya setiap tank ini kita menggunakan filter biologis. Oh, keren Jadi banget. kalau yang udah bersentuhan dengan tank itu ada filter mekanis dan biologis. Kalau mekanis kan kita udah tahu ya kayak jetmet Iya, atau iya. Dacron apa segala macem. Betul. Nah, kayak kalau misalnya biologis tuh kayak rumah bakteri dan ada tanaman yang akan mengambil amonia. Tapi sebelum air itu masuk ke dalam tank, itu kita filtrasi lagi. Tapi jadi kayak kita coba nampung air segimana kondisinya supaya air itu benar-benar bagus. Nah, di situ kita pakai filter kimiawi. Nah, kalau mau Bu Ayu mau lihat kita bisa lihat ke belakang Mana? nih. Di sebelah sini. Oke, oke. Ayo Om Anjay. Oh, keren loh. Ada pohon-pohonnya juga. Nah, ini yang gue bilang filter mekanis kimiawinya. Jadi sebelum Ini. air itu disuplai ke setiap tank, Oh, sebelum air itu Tampung kita tampung dulu nih. Ini di sini nih ada Om Anjay bisa lihat di sini. Ini penampungan airnya. tampungan airnya. Jadi Om. air itu masuk pertama itu Suling ya? masuk Nyulingan. ya ini ada Tong-tong. tong-tong yang isinya filter kimia. Oh. Jadi kayak misalnya ada karbon aktif, Oh. kemudian ada batu jiolit, kemudian ada ya di sini Ya, kalau yang macam-macam pertama lah ya. awal nih kita Heeh. pakai jaring nelayan. Oh. Jadi itu yang untuk ngecover Iya, lumpur-lumpur. Oh. Nah, jadi air udah masuk ke dalam itu udah kondisi bener-bener airnya itu zero lah ya. Jadi bagus gitu. Terus di bawah juga kita taruh lampu UV. Jadi airnya itu bener-bener udah Iya, siap bagus untuk disuplai ke tank. Iya. Nah, di setiap tank itu nanti ada filter biologis. Iya. Jadi Kayak gitu. tadi ini ya. Gitu. Keren banget, sumpah.
Jadi sebenarnya Jarang-jarang orang. gitu Bu Ayu, apa namanya? Kan tanaman akan ngambil amoniak kan? Nah, itulah fungsinya tanaman itu di filter sebenarnya. Jarang loh ya. Ya, aliran sesat lah ini. Aliran- Pengobilan jarang yang pakai filter kayak gini Ya. ada tumbuhan. Jadi nggak kepikir. Kalau orang lain mungkin nggak kepikiran sejauh ini Om. Ya. Sampai ada pikiran untuk nyaring-nyaring segala macam, yang simpel-simpel aja mereka mah ya kan. Ya. Tapi kan kebutuhan si ikannya pun kualitas ikan apa airnya untuk Airnya. kebutuhan si ikan itu pun terjaga ya Om. Betul, karena kan kayak kita kalau ngerawat air, air akan ngerawat ikan kita gitu. Betul. Jadi memang air itu yang jadi concern kita di sini gitu. Jadi gimana caranya biar air itu benar-benar bagus untuk salah satunya buat ikan Iya sih. gitu. Ini- Jadi nggak minim trouble lah nanti pada saat ikan udah kondisi airnya bagus. Keren, Gitu. keren. Semuanya lagi ada pohon-pohon. Ini pohonnya itu harus pohon itu atau beda pohon nggak apa-apa Om? Sebenarnya dia yang bisa amfibi, jatuhnya itu adalah akarnya itu yang ke air. Jadi kita Iya. bisa pakai Skindapsus. Ini kan tanaman murah nih, pinggir jalan juga banyak Skindapsus yang pokoknya airnya ya, itu akar. nah iya, itu iya, fungsinya akarnya itu biar pas air itu lewat melalui akar, dia akan ngambil amonia. Musuh utama kita kan amonia nih. Iya, Kadang betul. pup juga. Kadang kelihatan begini ya. Cuman kan ada yang terlarut di dalam air. Betul. Gitu, itu yang baik. Ini Om, saya mau nanya nih di sini ukurannya tanknya gede-gede banget. Kira-kira ukuran si tank ini berapa Om? Jadi kalau di sini Bu Ayu kayak ada kelas-kelasnya lah Bu Ayu. Jadi istilahnya ada kelas A, terus ada kelas B, Iya. ada kelas C. Jadi Khusus ya? untuk yang tank yang ukuran C. 60 itu masuk ukuran B. Oh B. Kalau nggak salah ukuran size-nya itu kita dari yang gede dulu ya. Yang gede itu yang tank besar. Ayo kita Yang- lihat dulu. Nah, ini kalau ini tank besar, ini ukuran 80, Oh. Ukuran tinggi 60, lebar 50. Nah, ini untuk yang ngekos di ukuran A. Kalau yang yang belakang tadi 60 kali 60. Itu yang untuk kelas B. Nah, yang A ini kalau nggak salah di atas berapa ya? 14 apa ya? Pokoknya ada kelas-kelasnya gitu. Nah, ada kelas C-nya itu Ada lagi di sini ruangan. ada. Nah, ini masuk sama nih. Masih kategorinya Lagi. sama. Jadi masih kelas B. Nah, kalau yang ini sebenarnya tadinya kelas bonsai nantinya nih. Ini yang menurut Bapak yang di sana bilang yang di sana, tank iya. ini udah cukup bagus untuk bonsai gitu. gitu. Jadi kita siapkan ini untuk bonsai. Bonsai itu katanya sih dengar-dengar nggak bisa air tinggi atau ukuran Ya, tank makanya itu ukuran nggak yang bisa ya? standar tingginya sampai 25. 30 dia udah 30. maksimal 25. Iya, 25 idealnya 25. Oh idealnya. Jadi itu airnya pun juga sebenarnya nggak boleh terlalu kencang dia kan. Iya. Nah, jadi ini katanya kategori tank yang bagus buat bonsai. Oh. Bapak itu yang lebih ngerti lah. Panjangnya Panjangnya ini 60. 60. 60. Di atas masih ada Kalau di atas ada, kalau di atas tuh kategori yang C. kategori C. Jadi kalau di atas itu kategori C sama lohan center. Mau lihat ke atas Bu Ayu? Boleh? Ya, Kalau yuk, boleh. sekalian. Nah, di atas juga ada kantor, jadi kita bisa ngobrol-ngobrolnya ntar di atas kantor enak. 2,000 years later. Guys, ini yang lantai atas nih. Nah, ini Bu Ayu, jadi yang sini ada kategori Nah, size kecil. iya. Size kecil sama ada ikan yang kita mau jual. Gitu. Ukurannya Jadi berapa? memang masih berantakan nih, masih nyampur-nyampur ya kan. Cuman ada beberapa kayak kita kan juga udah mulai ngebreed ya. Jadi ada serian yang kita mau jual. Jadi kita Seriannya apa, Om? one series. Oh, Nah, itu gitu. Ini Jadi tanknya ukurannya berapa? kalau ini tanknya ukurannya 40 kali 40 kali 50, tingginya 50 dia. 50. Ya. Berlama-lama kemudian. Oke lah guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Syoma di Suraj Jai. Hai sama Bu, Ayolah. dan pastinya sama owner dari One Flower Farm teman-teman. Bang, Siapa dengan nih? Bang siapa Bang? Kenalin sono, silakan Bang. Ayo. Bisa bareng gitu kompak. Ya, gua Doni dari One Flower Hunt. Owner berarti ya jatuhnya, pemilik. Iya lah, pemilik. Karena 2 hari yang lalu kan kita datang ke tempatnya Bang Biji teman-teman. Adiknya. Itu adiknya, ternyata. ini abangnya Adiknya nih. Kita janjian susah banget Hmm. karena si abang ini nih ya, apa juri di aquascape juga ya.
Ya, Kata Bang Biji nih, kata Bang Biji. Si aquascape dia, ya kan. Dan kebetulan mamanya juga baru habis makan malam barusan dari Korea. Ya, baru bisa langsung sini. Baru nyampe sini ya. Walaupun bajunya sama. Ya gitu dah, banyak Iya. bajunya. Bang, kita lanjut Bang. Pengen nanya, penasaran. Ini kan kos-kosan banyak banget nih Bang. Ya. Saya tadi pertama datangnya kaget banget, asli luas tempatnya Bang. Bagus banget. Total berapa ekor sih Bang? Iya, kalau total sih ada 100 lah ya, kurang lebih. Cuman kalau pastinya gua harus ngeliat database dulu di Yang penting dari 100 mah ada lah ya, lebih Bang. Kayaknya lebih ini. Cuman Yang lantai yang ngekos sama yang kita jual karena Beda ada juga, tempat ya? ada yang ada Beda ikan ruangan. yang kita jual juga. Oh. Oh, jadi nggak cuma ngekos, ada yang dijual juga. Ya, iya. jadi kalau di sini sebenarnya ada 2 brand yang kayak One for One Progress itu kayak kos-kosan gitu kan. Terus kita juga ada Lohan Center itu ikan yang kita jual gitu. Jadi Lohan Center. jadi ada serian biji jual dari sini, serian kita juga One for One juga jual di sini. Kadang teman-teman juga ada yang nitip jual di sini gitu. Kalau serian One, kalau serian Bang Biji kan dia jelas bonsai banget kan. Ya. Kalau serian One itu di Cengcu atau di Kampang? Sebenarnya Cengcu sih, cuman background gua suka Lohan itu ada story-nya sebenarnya. Oh, Jadi boleh dulu- diceritain dong. Ya, jadi Ceritain, dulu betul. itu sebenarnya gue suka banget sama Golden Days. Oh, pantes dari tadi oren mulu Banyak dari bos ya. mulu. Jadi sebenarnya di awal gue main dulu tuh justru kayak ada story-nya. Oh. Jadi gue pernah beli ikan dulu tuh waktu tahun 2003 lah di awal gue main kan ya. Yang pas lagi booming berarti. Ya, gue beli ikan. Tiba-tiba itu ikan jadi hitam. Mutasi dong. Karena gosong Iya. Komplain dong sama orangnya. Gua komplain ikan gue beli cakep kok tiba-tiba jadi hitam Gosong. begini gitu kan. Karena dulu kan kita Kita nggak belum tahu kan, kalau ya. Golden Best. Oh itu bagus, dia bilang gitu sama sellernya kan. Piara aja nanti dia akan berubah warnanya jadi merah, bilang gitu kan. Iya. Nah itu jenisnya Super Red Taitung. Dulu Dulu nama Golden Best itu Super Red Taitung. Jadi Iya. Super Red Taitung itu cuman merah ke kuning. Jadi piara itu nggak ada, tapi dia bermutasi. Nah dari situ gue suka. Gua itu main itu ketika tim Villa lagi meeting di tempatnya Bang Kona. Ada Kojul, ada Bang Seno, ada almarhum. Babe Hatta. Bukan. Siapa? Papi. Terus sama Ko Andri. Ya ada Iwung juga. Oh, di situ. Iwung Ultraman. Nah, lagi meeting. Nah gua Iya. ke situ ikut nimbrung aja, bang gitu kan. Wah seru nih kayaknya Lohan nih. Udah mulai lah gua main lagi sama Lohan. Nggak Bang, kan ini kos-kosan nih Bang. Ada nggak sih kayak ikan yang ngekos di sini sakit atau kayak gimana? Ngalamin nggak? Mati aja ada bang. Mati aja ada. Mati Dan aja. yang tanggung jawab. Sebenarnya gini, kalau kita bicara dengan makhluk hidup, kematian itu kan bukan tanggung jawab kita jatuhnya. Betul nggak? Cuman ketika ikan sakit atau ketika ikan kenapa-napa, kita harus ada report. Ya laporan lah ke yang punya ikan ikan ya. lagi sakit ya. Iya. Jadi ikan kita rawat nih, kita gini segala macam nih kita treatment gitu kan. Udah kalau misalnya dia sehat ya udah berarti ikan udah sehat lagi. Iya. Cuma kalau ikan mati kita report ikan mati. Misalnya ada ikan nabrak kaca gitu kan, kita kasih tahu. Ikan lompat kita kasih tahu. Itu juga kan ada masang CCTV sebenarnya. Jadi kalau memang terpantau CCTV kita bisa kasih lihat. Ya. Kalau untuk yang kos tapi Nggak nggak bayar. bayar, karena kan saya dapat selentingan. Ada yang kerja nih, yang kerja tadi, yang bayar pun nggak apa, yang nggak bayar pun ada Bang. Kata yang kerja di sini ya. Ada Nah, ini banyak saya Bang. penasaran nih. Jadi memang yang nggak bayar pun juga sebenarnya kan banyak orang di luar daerah gitu kan istilahnya karena dia coba piara, kemudian kita kan nggak bisa bohong Bang ya, ikan yang strukturalnya bagus, kita progres itu kan akan bagus gitu kan. Ya Om Anja juga pasti tahu lah. Iya. Kita bukan pesulap gitu. Iya, Om Anja iya kan, dong. ya kalau Iya, memang betul. ikannya bagus pasti kita progres akan tambah bagus gitu kan. Nah mereka juga kadang-kadang aduh udahlah daripada dikirim lagi atau segala macam udah buat sini aja gitu, ada juga. Itu yang nggak bayar. Ada yang juga yang begitu, ada juga yang memang pura-pura nggak tahu aja gitu. Ada juga yang memang pura-pura nggak tahu aja gitu. Ada juga yang memang
pura-pura nggak tahu aja. Ada juga yang memang pura-pura nggak tahu aja gitu. Lah kalau misalkan dia pura-pura nggak tahu kan ikan ada di sini dong. Terus Iya, gimana respon gimana si urusannya itu? omnya? Ya resiko kita sebenarnya ketika bangun ini kita bikin SOP lah, hak dan kewajiban kita lakuin apa gitu kan. Nah misalnya hak kita, kewajiban kita adalah merawat ikan ini, dan hak kita kan untuk mereka juga untuk membayar untuk apa kebutuhan yang di sini. Tapi kan Istri juga ya. ya jadi ya ketika kesepakatan ini mau dibayar lagi apa enggak, ya udah akhirnya ada beberapa juga yang bilang udah ikannya ambil aja deh begitu, walaupun sebenarnya ikannya juga dijual juga nggak menutupin untuk biaya kos karena udah terlalu lama. Proses itu sih sebenarnya jatuhnya kita kayak ngebangun ekosistem. Gue mikirnya ketika kita terjun di hobi, ekosistem hobinya itu harus jalan. Jadi kita orang-orang yang gue baru ya kan, gue bisa tiba-tiba berapi-api kan pasti ada sebab dong. Ngomong-ngomong bang, One Flower Horn ini tuh alamatnya di mana sih? Ini Jalan Tridharma Utama Ujung. Tridharma Utama Ujung. Nomor 12. Nomor 12 Jakarta. RT7. RT7 Jakarta. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Cilandak ya. Cilandak. Jakarta Selatan. Kalau mau kesini mau lihat-lihat silakan. Atau Nanti enggak mau lihat-lihat deskripsi terus aja, ikannya mau tulisin diposting, silakan. alamatnya. Atau mau bawa ikannya langsung buat di sini, monggo ya bang ya. Ditampung. Banyak banget ya asli anjay bang. Ikan yang buat kontes, mau ikan yang mana aja pokoknya ditampung ya omnya di sini. Ya. Tapi ditampung dengan syarat harus bayar kosan. Ya kan? Ya kan di Iya, sini buat iya. ngekos bu. Iya, harus tepat waktu bayar kosan. Jadi biar sama-sama enak antara si om dengan yang ngekos. Karena emang buat putaran juga buat pakan, Iyalah. buat bayar karyawan. Listrik. Emang listriknya gratis. Itu banyak nggak sih bang yang nggak bayar kayak gitu? Ada aja. Ya kita nggak tahu lah namanya orang ya. Iya, Bang ada ini bola. nggak bang? Ada kesan-kesan nggak buat teman-teman mungkin biar pada main lohan atau yang udah main lohan biar ini Semangat loh lagi. ikan kualitas kayak gini, ikan gini. Ada saran dan masukan mungkin bang dari bang Doni. Doni? Sebenarnya sih kita lebih concern sih kepada induk pengurusnya jadinya. Ya. Justru itu sebenarnya. Kan sekarang kita juga lagi bimbang siapa ketuanya apa segala macam. Ya, Gua sih tahun depan. saran ya, Hmm. justru orang-orang yang vokal itu yang di bukan vokal maksudnya kritik ya, orang yang sering mengkritik itu sebenarnya dia adalah kegelisahan dia untuk membenarkan rules, bilangnya apa ya, kegelisahan dia untuk bikin itu berjalan dengan baik. Itu tuh orang-orang yang harusnya punya semangat. Iya. Semangat yang membara guys. Itu kan orang-orang yang sering vokal tuh. Iya. Kalau ada itu dia, mereka vokal itu bukan reseh. Bukan Mereka ingin memajukan. lebih maju lagi gitu loh. Jadi jangan melihat sudut pandangnya, nah reseh nih protesmu, bukan protes mereka itu biar lebih maju lagi. Jam 1 teman-teman. Langsung ke pertanyaan terakhir aja kali ya, bang. Untuk perlohanan di Indonesia nih ke depannya, Tahun depan ini pokoknya 2023. untuk dari sekarang sampai ke depannya dari owner One Flower Horn nih langsung seperti apa dan bagaimana bang ke depannya ya untuk perlohanan, karena di sini kan ada dua bendera nih, ada Dupi ada Pedoi. Kita singkirin dulu itu dua bendera, kita tujuannya satu yaitu perlohanan di Indonesia, kemajuan seperti apa bang, monggo. Kita itu kan masuk di dunia hobi ini nggak menutup kemungkinan kita bisnis juga ya. Bang Andi juga bisnis juga di olahan ini kan. Saya juga bisnis juga di olahan ini. Nah, buat gua ketika kita bicara hobi, berarti kita bicara ekosistem hobi itu sendiri. Kalau kita cuman berpikir di utama liga, ya orang-orang itu aja yang akan berkompetisi. Berarti masukannya bang Doni pengennya seperti apa? Gue sih lebih apa ya, punya keinginan tuh kayak di setiap daerah itu orang bisa disupport gitu oleh induknya. Jadi semua daerah itu mereka punya apa namanya kompetisinya masing-masing gitu istilahnya. Bukannya udah ada itu bang? Ya, Kalau dari Dupi kan ada Korwil kan Ya, daerahnya, betul. kalau dari Pedoi kan divisi jatuhnya. Perasaan itu udah ada deh bang. Tapi setiap dia udah ada, cuman mereka berdiri sendiri tanpa dibantu kan, nggak disupport. nggak disupport gitu. Oke. Kalau Karena itu kan- saya nggak ngerti ya. Istilah gini,
pusat itu punya tanggung jawab untuk ngedukung. Salah satunya bisa support mereka, nggak cuman boleh nggak izin nih pakai bendera misalnya P2LI atau Dufi gitu. Kalau Dufi mungkin daerah tetap jalan ya. Cuma mereka nggak punya tanggung jawab, mungkin harus ada divisi untuk sponsor yang, jadi mereka cari sponsor, daerah mengadakan event nggak cuma minta legalitas bendera atau juri, tapi oh ini sponsor nih dibantu kita. Dan karena itu kan bisa tanggung jawab skup besarnya, gua rasa juga produsen besar itu juga mau. Jadi tiap daerah mereka mau ya kalau misalkan. Iya, mereka pasti mau untuk nge-sponsorin untuk setiap daerah. Karena selama ini mereka nyari sendiri kan. Kalau misalnya itu dinaungin juga, mereka kan juga akan lebih bergengsi, wah sponsornya banyak atau segala macam. Dan itu sebenarnya konsepnya lebih ke daerah tuh lebih banyak. Jadi ketika kompetisi itu banyak, lah kita kan yang enak pokoknya. Jualannya juga enak kan, yang pas jadi banyak gitu. Memang ekosistemnya itu harus dibangun dari bawah tuh, harus vital sih kalau menurut gua. Gua gak enak bang, gua mah maju diomongin, diam diomongin. Boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. Kalau orang ngomongin kan cuma di belakang kita jadi posisi. Iya, coba dong usah di depan. Itu bukan namanya diomongin kalau di depan. Di belakang Ya. sih. Jadi kalau gue bilang, kalau misalnya sekarang itu posisi sepi, gak usah terlalu dipusingkan, karena setiap hobi bisnis itu kan pasti fluktuatif tuh, Naik turun. Nah ini yang ujian mental kita nih, kadang di atas itu kita harus siap-siap turun. Nah kalau dia pada saat posisi turun, kita harus siap-siap naik nih. Nah itu udah pasti begitu jalurnya. Jadi berpikir keras nih, istilahnya gimana caranya kita mempromo. Terus makanya buat gue salah satunya yang memajukan Lohan itu ya salah satunya kayak mode-mode Om aja nih, konten-konten kreator nih di perlohanan. Nah itu juga salah satunya untuk memajukan ekosistem kemajuan Lohan juga. Oke, siap teman-teman. Karena konten Ayu Lohan nih ngomong-ngomong, di tahun 2023 ini kita mau keliling. Jadi ke tempat mana? Keliling dunia. Bukan keliling dunia. Amin aja. Kalau untuk jadi juri sih udah kita dipilih. Nah ini kan setiap apa-apa orang ini lagi, wah keliling dunia, aminin aja gitu. Iya, amin. Berandai Karena aja. masih Karena berandai aja kan gratis sebenarnya. Kita tinggal ngayal lagi. Ya kalau Ayu Lohan sudah kayak disuruh jadi juri di Filipina, kalau masih secara online kita udah. Ya walaupun masih tahap belajar ya teman-teman, karena kita masih minta arahan juga ke juri-juri yang ada di Indonesia. Di sana sama di Indonesia. Beda ya, Indonesia sama Filipina tuh penjuriannya caranya gitu. Beda. Nah teman-teman, ini kan Ayu Lohan keliling nih ke PAM ini, ke fighter ini, ke seller ini. Mana aja Mungkin pokoknya. teman-teman ada saran dan masukan, silakan komentar di Ya. bawah. Siapa yang harus kita datangi? Ya, betul. Komen di bawah. Silakan komen aja di bawah. Nanti Om Anjay insya Allah bakal kabulin Ya. permintaan teman-teman. Komen aja silakan. Insya Allah. Ntar gue komen farm di Zimbabwe. Aja. Dulu. Yang penting jangan naik pesawat dulu ya. Bekasi banyak ya, Bekasi banyak. Rencana Bekasi udah kita ada, pokoknya nanti ada channel, ada beberapa lah dari Bekasi juga. Udah kita ini atur jadwalnya teman-teman. Cuman mungkin teman-teman ada yang saran masukan buat datang ke tempat mana, ke mana. Selama itu naik mobil, naik bus, ayo. Yang penting jangan naik pesawat, takut gobang. Naik pesawat. Oke lah teman-teman. Mohon maaf ya ada kata-kata dari mulut Om Anjay, Bu Ayu sama Bang Doni yang gak enak didengar karena kita manusia biasa yang terlalu bisa dan gelap. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo guys. Makasih Bang. 더는 참을 수 없을 것 같아. 매번 거짓말로 흔들어 난 나를. 모든 게 다 상처로 남아. 이미 어긋나버린 너와 나. 하루하루 쌓여가고 있는 식어버린 내 맘. 이젠 내겐 이 자리는 없어. 돌이킬 수도 없어.
작았었던 눈물이 이젠 아까워 견딜 수가 없는